Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry. Malam hari ini berjudul Dipimpin oleh Roh Allah. Kita harus memperkarakan di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, apakah kita benar-benar sudah menjadi anak Allah? Bagi orang-orang Kristen yang sudah menjadi orang yang beragama Kristen sejak kecil, mereka sudah terbiasa diakui dan mengakui diri sebagai anak-anak Allah. Perasaan sebagai anak-anak Allah sudah melekat di dalam dirinya dan menyatu dalam jiwanya. Sehingga tanpa keraguan sama sekali, selalu merasa diri sebagai anak-anak Allah. Mereka tidak pernah mengkoreksi diri dengan benar dan jujur. Apakah mereka sungguh-sungguh pantas disebut anak-anak Allah atau tidak? Hal ini harus dipersoalkan dengan sungguh-sungguh. Saat kita mengaku Allah sebagai Bapa, apakah Allah mengakui kita sebagai anak-anaknya? Jangan sampai terjadi di hadapan Tuhan nanti, Tuhan berkata bahwa Dia tidak mengenal kita. Kita harus berjuang untuk menjadi seorang yang benar-benar dikenal oleh Allah dan diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah hal yang terpenting dalam hidup, lebih dari segala sesuatu. Doktrin-doktrin yang disusun oleh para teolog pada umumnya mengarahkan pada pemikiran bahwa semua orang Kristen yang mengakui atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pasti selamat masuk surga. Mereka tidak mempersoalkan atau tidak memperkarakan apa yang dimaksud dengan percaya kepada Yesus itu, serta bagaimana seharusnya pengakuan yang benar terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Tidak heran jika banyak orang Kristen yang sebenarnya belum mengerti apa yang dimaksud dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mempercayai Dia. Mereka tidak pernah mempersoalkan apakah Tuhan yang mereka percayai menerima kepercayaan dan pengakuan mereka. Harus disadari bahwa banyak pengakuan dan kepercayaan kepada Yesus hanya sebuah ucapan mulut dan pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Yakobus pasal 2 menyatakan hal ini. Tentu maksud Yakobus di dalam ayat ini adalah bahwa iman bukan sekedar atau tidak cukup dengan pengakuan mulut atau persetujuan pikiran. Iman adalah tindakan di mana seseorang melakukan apa yang Allah perintahkan, bahkan perintah yang paling tidak masuk akal. Contoh seperti Abraham diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Abraham melakukannya tanpa ragu-ragu sama sekali. Harus diakui, banyak doktrin yang sangat argumentatif, terkesan sangat alkitabiah, sehingga diakui sebagai kebenaran mutlak. Padahal doktrin tersebut adalah hasil olah pikiran manusia yang tidak membawa manusia ke dalam perubahan yang sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia itu. Itu berarti keselamatan tidak pernah terwujud dalam hidup mereka. Sungguh ironis, berteologi tetapi tidak selamat.
bergereja tetapi tidak masuk surga, melayani pekerjaan gereja tetapi ditolak oleh Tuhan, menjadi rohaniawan tetapi ternyata binasa. Ironis sekali. Pengakuan dan percaya terhadap Yesus tidak cukup dengan kata-kata dan persetujuan pikiran. Pengakuan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus diperagakan dalam tindakan yang konkret. Faktanya banyak orang Kristen dalam kebodohan. Mereka sejahtera dengan kualitas hidup yang tidak berbeda dengan anak-anak dunia. Dan mereka sangat yakin bahwa mereka sudah menjadi anak-anak Allah yang diberkati dengan berkat jasmani serta layak masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan hal ini, panggilan Allah sebagai Bapa menjadi begitu murahan. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 14, firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Ayat ini sudah sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa hanya orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kata dipimpin dalam teks aslinya adalah ago, yang artinya to lead, to bring, to carry, to drive. Tentu saja orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah orang-orang yang berkelakuan sangat agung dan mulia dalam segala aspeknya. Dari tutur katanya, sikap terhadap orang-orang yang memusuhinya, beban terhadap penderitaan orang lain, kesediaannya berkorban tanpa batas bagi pekerjaan Tuhan, dan lain sebagainya, yang pada intinya memperagakan kehidupan Yesus. Ketika Yesus mengajar kita memanggil Allah sebagai Bapa, artinya kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah mereka yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Jadi secara tidak langsung, doa Bapa kami merupakan panggilan untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Allah hendak kembali memimpin manusia seperti yang pernah Allah lakukan di zaman Perjanjian Lama, yaitu zaman sebelum air bah melanda dunia ini. Pada waktu itu Allah masih memberi kesempatan kepada keturunan Adam untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Walaupun Adam sendiri telah gagal untuk hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah, atau gagal untuk hidup dalam pimpinan Roh Allah. Tetapi Allah masih memberi kesempatan kepada keturunannya untuk hidup dipimpin dalam pimpinan Roh-Nya. Tetapi ketika manusia memilih jalannya sendiri, tidak hidup di dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah undur dari manusia. Setelah itu manusia tidak hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Kejadian 6 ayat 1-6 menceritakan hal ini. Sungguh anugerah yang sangat besar kalau dalam zaman Perjanjian Baru Allah berkenan memberikan Roh-Nya untuk menuntun manusia. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.